Saudari-saudara, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Pesta ini menutup masa Natal sekaligus menjadi hari Minggu pertama masa biasa. Kita perlu mendalami dengan baik misteri pembaptisan Yesus ini. Dalam pesta pembaptisan ini, Allah Bapa memberikan gelar baru kepada Yesus sebagai anak yang dikasihi. Dengan identitas baru itu, Yesus Kristus sungguh menyadari dirinya sebagai putra kesayangan Bapa dengan segala konsekuensinya, termasuk melaksanakan kehendak Bapa, yakni mengalahkan kejahatan dengan menderita dan wafat di salib. Kita tahu bahwa Yesus Kristus datang seperti orang banyak untuk menerima baptisan tobat. Dalam kesempatan ini, Yesus Kristus memberi ruang gerak bagi Roh Allah dan kehadiran Allah yang menjadi nyata. Artinya, Yesus Kristus mau berbagi kehidupan dengan manusia, ikut merasakan kegelisahan, kesulitan, dan kerisauan umat manusia. Kesediaan Yesus Kristus berbagi keprihatinan dengan manusia itu menjadi jalan bagi Allah untuk hadir di tengah-tengah kita. Allah tidak meninggalkan manusia yang gelisah, menderita, dan mengalami kesusahan. Hal ini yang harus kita sadari sebagai orang yang mengimani Yesus Kristus, bahwa Dia datang ke dunia bahkan minta dibaptis seperti kita, karena untuk itu Dia mau merasakan dan bahkan mengalami seperti yang kita alami dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersyukur memiliki Tuhan yang tahu sungguh bagaimana rasanya derita. Kita bersyukur memiliki Yesus Kristus yang tergantung di salib. Marilah kita belajar padanya, menimba kekuatan darinya. Kita percaya segala suka duka hidup kita dalam Dia. Saat kita pedih, saat kita letih, mari kita pandang Yesus, mari kita pegang salibnya. Melalui sakramen baptis, kita telah menerima identitas baru, yakni nama Katolik, pengikut Yesus. Maka kita pun harus hidup sesuai dengan cara hidup Yesus, yakni melaksanakan kehendak Bapa. Itulah artinya Katolik, murid-murid Yesus dan nama yang kita terima ketika dibaptis bagi kita. Karena Yesus mau berbagi keprihatinan dengan kita manusia yang berdosa. Ini agar kita pun mampu menjadi jalan bagi Allah yang hadir di tengah-tengah hidup kita. Demikianlah saudari-saudara pembahasan mengenai Hari Raya Pembaptisan Tuhan. Selamat merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Salam.
Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebelum kita memulai perayaan Ekaristi hari ini, marilah kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Pesta Pembaptisan Tuhan. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Vincentius Sri Herimanto SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Musik
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Hari ini kita sebagai satu gereja Katolik yang apostolik dan universal, merayakan hari raya pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Pesta atau hari raya ini menjadi penutup dari lingkaran Natal. Bahwa setelah perayaan ini, hari Senin besok sudah masuk ke masa biasa, di mana Allah melanjutkan ungkapan kasih-Nya bukan hanya dengan kerendahan hatinya menjadi bagian dari kita, tapi juga mau solidaritas, menunjukkan kebersamaan dengan mereka yang membutuhkan keselamatan, yaitu mereka yang dengan rendah hati mengakui bahwa dari dirinya sendiri mempunyai banyak dosa dan kekurangan, dan mereka melihat Allah menjadi harapan mereka dalam hidup ini. Maka di awal perayaan Ekaristi ini mari kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita, yang kasih-Nya mengalir dalam hidup kita dan menggugah kita juga untuk mau merendahkan hati kita di hadapan-Nya, memohon belas kasih dan pengampunan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepada
Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, hanya marilah berdoa. Intensi misa pada sore hari ini untuk memohon kebahagiaan abadi bagi Antonius Lim Wan yang berpulang ke rumah Bapa 15 tahun yang lalu, dan juga untuk Simon Masia yang berpulang 7 hari yang lalu. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, ketika Kristus dibaptis di sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan Dia sebagai putra-Mu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, inilah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya,
atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan ia padamkan. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Penduduk sekalian pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan. Aku, Tuhanmu, telah memanggil engkau untuk menyelamatkan orang. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi cahaya untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk membebaskan orang tawanan dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang dari penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Allah yang mulia mengguntur, dan Tuhan hutan-hutan menjadi gundul. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus menemui perwira Romawi dan seisi rumahnya. Setibanya di rumah sang perwira, Petrus berkata, "Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh karena Yesus Kristus,
yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus itu telah berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencoba mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu. Namun malah engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, umumnya dari kita sudah dibaptis ya. Ada yang belum dibaptis mungkin? Saya biasanya menerima barisan komuni itu sudah dewasa tapi belum menyambut komuni, minta berkat. Itu tandanya biasanya entah itu karena ada halangan menerima komuni atau belum dibaptis. Nah, pada hari ini perayaan Tuhan dibaptis atau memberikan dirinya dibaptis bagi kita semua yang sudah dibaptis dan bagi mereka yang belum dibaptis, supaya memahami makna dari perayaan ini. Yang pertama, ini adalah rangkaian masa Natal atau perayaan Natal yang dimulai pada waktu
Yesus lahir di Bethlehem. Nah, setelah perayaan Natal ada pesta keluarga kudus. Ternyata Allah yang mau mengosongkan dirinya, lahir sebagai bayi, membutuhkan keluarga. Maka ada perayaan keluarga kudus di situ, Allah mau menghadirkan dirinya di tengah keluarga. Dan setelah itu ada peristiwa atau hari raya yang sering disebut 3 raja. Sebetulnya bukan raja tapi 3 orang majus, ya. Penampakan Tuhan bukan hanya untuk keluarga dari Nazaret, keluarga Yosef dan Maria setelah Yesus, tapi untuk semua mereka yang punya keinginan berjumpa dengan raja yang baru, juru selamat semua manusia. 3 orang majus tadi menjadi simbol lambang bagi mereka yang di luar bangsa terpilih, bangsa Israel, ya. Itu bisa mengalami dan berjumpa dengan Tuhan. Dan di mana mereka berjumpa dengan Tuhan? Di rumah. Maka pada peristiwa Epifani, peristiwa hari raya 3 orang majus tadi, itu biasanya tradisi dari Eropa, ya, itu keluarga-keluarga meminta berkat kapur, lalu digoreskan di ambang pintu, dengan tulisan pertama angka 20 salib, lalu huruf J, ya, huruf C, lalu plus huruf M, salib lagi itu ya, salib lagi huruf B, ya, plus salib huruf 26. Jadi dengan kata lain, Christo mansionem benedicat, itu artinya Tuhan pada sepanjang tahun 2026 ini, berkatilah rumah ini di mana kami bisa berjumpa denganmu melalui kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Di paroki kita belum mulai tradisi ini, tapi nanti saya harap tahun ini kita bisa mulai karena sudah ada beberapa keluarga yang datang meminta berkat kapur itu. Kita bisa memulai itu dengan katekese lain. Dan hari ini untuk menutup rangkaian Natal itu, Yesus membiarkan dirinya dibaptis. Apakah sama dengan baptisan kita? Ataukah ini punya makna khusus? Yang pertama, begitu Yesus dibaptis keluar dari air, langit terbuka. Apa artinya? Bahwa baptisan Yesus pertama-tama bukan baptisan seperti kita, karena kita berdosa dihapuskan dosanya. Yesus membiarkan dirinya menjadi bagian dari mereka yang ingin sekali merindukan kehidupan surgawi, yaitu keselamatan. Maka dia membuat dirinya menjadi bagian dari mereka yang rindu akan keselamatan, akan pengalaman penyertaan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, tetapi sering terhalang oleh banyak kelemahan dan dosa. Maka dia membiarkan dirinya mau bersama mereka yang berdosa, menuntun mereka untuk mengalami peristiwa atau hidup surgawi. Yang kedua, ya, dengan membiarkan dirinya dia dibaptis, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kita yang mengalami pembaptisan, kita akan juga mengalami status derajat seperti Yesus. Yang dia, begitu dia dibaptis, ada kata-kata dari langit, dari surga. Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, itulah makna baptisan yang kita alami. Kita menjadi seorang anak yang terkasih seperti Yesus. Kita menjadi istimewa di hadapan Allah. Dan kita menjadi bagian dari Allah Tritunggal. Sebagaimana tadi dalam peristiwa pembaptisan Yesus, langit terbuka, terlihatlah roh seperti burung merpati, itu Roh Kudus, turun atas Yesus, dan ada suara, inilah putraku yang terkasih. Mari kita hening sejenak pada peristiwa pembaptisan Tuhan ini. Melihat betapa agungnya martabat kita
Dari pembaptisan itu kita diangkat menjadi anak-anak terkasih. Kapan itu menjadi anak terkasih? Pada saat kita dibaptis dan sampai saat ini. Hanya seringkali kita sering lupa bahwa status kita itu menjadi seorang yang istimewa di hadapan Allah. Allah mengundang kita untuk mengalami itu. Maka kalau kita seringkali merindukan hal-hal yang sangat istilahnya jauh dari keadaan hidup sehari-hari, karena surga itu seolah-olah nanti setelah kita mati, padahal Yesus memulainya melalui kehidupan yang nyata. Bukan dia nunggu di atas, tapi dia turun masuk ke dunia kita. Dan dari situ dia menuntun kita untuk melihat langit yang terbuka itu. Kita mohon agar kemampuan kita untuk menyadari ini terus-menerus, sehingga peristiwa hidup kita menjadi nyata bahwa aku memang istimewa. Aku memang mempunyai kekhususan. Bagaimana menjaga martabat ini? Tidak ada lain kecuali membiarkan Yesus menuntun kita dalam setiap peristiwa hidup kita. Maka kalau kita merayakan hari ini, peristiwa Allah yang solidaritas dengan kita dalam hidup ini, mari kita mensyukuri itu dan mari kita juga mohon agar kita bisa solider dengan mereka semua yang menjadi anak-anak Allah. Yang seringkali begitu sulitnya kita menerima dan dengan pelan-pelan seperti kita pinggirkan dari hidup kita. Kita berdoa untuk hati kita, untuk mereka semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita sekarang meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menyatakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang telah Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua dihimpun di dalam kerajaan keselamatan Bapa melalui Kristus Putranya. Maka marilah kepada Bapa kita panjatkan doa-doa kita sebagai putra-putrinya yang terkasih. Tuhan berkatilah umat-Mu bagi semua umat Kristen. Semoga semua umat Kristen dipersatukan di dalam nama Yesus, sehingga dalam setiap langkah hidup ini, seluruh umat-Mu selalu mendengar sabda Putra-Mu dan tekun melaksanakannya. Marilah kita berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu bagi para pemimpin bangsa. Semoga para pemimpin bangsa di dunia ini selalu diterangi oleh sabda-Mu, agar setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mengalir dari pewartaan Kristus sendiri demi keselamatan seluruh alam semesta. Marilah kita berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu bagi para penderita. Semoga pengharapan orang-orang yang sedang menderita mendapatkan peneguhan dan penghiburan berkat warta gembira keselamatan Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu bagi kita semua. Semoga pengharapan akan kasih Kristus selalu bertumbuh sebagaimana Yohanes Pembaptis menanti-nantikan kedatangan Sang Penyelamat, sehingga kita siap sedia
untuk selalu melaksanakan kelembutan serta kerendahan hatinya dalam setiap langkah hidup ini. Marilah kita berdoa kepadanya. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bapa yang maha baik, sudilah memandang kami sebagaimana Engkau memandang putramu dengan penuh kasih sayang, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan umat-Mu pada perayaan pernyataan putra-Mu terkasih. Ubahlah persembahan ini menjadi kurban Kristus yang karena belas kasih-Nya berkenan menghapus dosa dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di sungai Yordan engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit kami percaya bahwa sabdamu tinggal di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati kami tahu bahwa Kristus hambamu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama dengan kekuatan-kekuatan surga, kami senantiasa memuliakan Engkau di bumi dan tak henti-hentinya meluhurkan Dikau dengan bernyanyi. Dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Yang datang dalam Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat
Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo yang ke-14, dan Uskup kami, Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan dalam intensi misa sore hari ini, Antonius Lim Wan, Simon Masia, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita menyanyikan doa-doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan
dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan putra tunggal-Mu, sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 10 Januari 2026. 1. Pendaftaran misdinar. Dibuka bagi anak minimal kelas 6 SD dan sudah menerima komuni pertama. Formulir tersedia di sekretariat paroki. 2. Seksi Sosial Paroki Hati Kudus. Penerima bantuan Seksi Sosial Paroki Hati Kudus, silahkan mengambil bantuan pada Minggu 11 Januari 2026 pukul 9 sampai dengan 11. 3. Laporan kolekte Minggu 4 Januari 2026. Kolekte pertama sejumlah Rp532.532.000. Kolekte khusus karya misi anak sejumlah Rp13.246.000. Terima kasih atas persembahan dan kemurahan hati umat. Demikianlah warta gereja minggu ini. Sebelum meninggalkan gereja, diharapkan umat tidak meninggalkan sampah, tisu, masker, dan lain-lain di dalam dan di luar gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita mengaturkan terima kasih untuk para petugas liturgi sore hari ini, suster dan prodiakon, tim multimedia kita, misdinar, petugas tata laksana, juga lektor dan pemazmurnya, tim dekorasi gereja juga yang memberikan simbol tentang pembaptisan, itu ya, di depan altar ini sangat menarik, sehingga bisa mengingatkan kita akan air yang membersihkan hidup kita dan memberi kehidupan baru bagi kita. Dan tak lupa untuk petugas kurnya, ini dari komunitas Kerahiman Ilahi ya, terima kasih. Satu bapak, terpujilah di antara wanita. Lainnya ibu-ibu, terima kasih semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur